Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, thank you banget buat kamu yang udah ngeklik video ini. Aku Awan dan welcome to Awan Studio Channel. Di ulasan alur film kali ini, aku bakal ngerekomendasiin film jadul yang masih seru banget untuk ditonton. Film ini sendiri berjudul The Parent Trap. Film yang diproduksi Disney yang dirilis tahun 1998 mengisahkan tentang dua anak kembar yang tidak pernah berjumpa selama 12 tahun karena perceraian kedua orang tua mereka. Suatu hari mereka bertemu di sebuah perkemahan dan menyadari bahwa mereka adalah anak kembar dan mereka memiliki misi untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu terus update video-video dari channel ini. Film diawali dengan acara pernikahan Elizabeth dan Nick Parker, yakni orang tua dari tokoh utama film ini. Terlihat sepasang kekasih yang meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di scene berikutnya kita dibawa ke waktu 11 tahun 9 bulan kemudian. Di sebuah perkemahan bernama Camp Walden, di mana para bocil dari seluruh dunia berkumpul untuk melakukan kegiatan kemah selama 2 bulan. Terlihat bocil cantik bernama Halle Parker yang terlihat kesulitan mengambil tasnya. Dan tak lama berselang, dia melihat bocil lain yang kuat dan segera memintanya untuk membantunya mengambil tasnya. Dan mereka pun menjadi teman. Di scene berikutnya diperlihatkan bocil lain yang wajahnya sangat mirip dengan Halle. Bocil itu bernama Annie James. Selama di camp, Halle dikenal sebagai bocil yang selalu menang dalam pertandingan anggar. Dan ternyata, Annie yang diam-diam jago mencoba menantang Halle. Dan terlihat jelas Annie dengan mudah mengalahkan Halle. Di scene ini, hal yang mengejutkan pun terjadi. Pada saat guru mereka menyuruh Halle dan Annie berjabatan tangan, semua orang dibuat terkejut karena kemiripan mereka. Namun ternyata hal tersebut menjadi awal pertengkaran keduanya. Halle yang cerdik dan Annie yang tangguh saling beradu kejahilan. Dimulai pada malam hari pada saat Annie yang kalah bermain kartu dengan taruhan harus berenang dalam keadaan telanjang. Kemudian dibalas dengan Annie yang meletakkan tempat tidur Halle dan gengnya di atas atap. Tapi ngomong-ngomong gimana lah cara si Annie ini ya meletakkan tempat tidur tuh di atas atap itu. Dan keesokan harinya ternyata Halle membalas dendam dengan membuat jebakan di kamar Annie. Namun naas, aksi Halle malah menjadi bumerang. Ya, ternyata guru mereka loh yang kena jebakannya. WKWK. Karena kejadian itu, Halle dan Annie dihukum di kamar isolasi di tengah hutan. Disinilah awal kedekatan mereka dimulai. Halle yang pada saat kesulitan menutup jendela dibantu oleh Annie dan mereka pun menjadi akrab. Singkat cerita, pada saat dua bocil ini mengobrol, secara tidak sengaja mereka menyadari ulang tahun mereka sama persis, mulai dari tanggal sampai bulannya. Tentu tahunnya juga WKWK. Kecurigaan pun mulai dirasakan. Segera Halle dan Annie membuktikannya dengan menggabungkan dua foto yang ternyata adalah kedua orang tuanya. Mereka pun menyadari kalau mereka adalah saudara kembar yang terpisah karena keegoisan orang tua. Mulailah dua bocil ini mengatur rencana untuk bertukar tempat. Mereka mulai belajar tentang kepribadian satu sama lain untuk menghindari kecurigaan keluarganya. Tak terasa camp pun berakhir. Halle dan Annie saling bertukar tempat dan memulai misinya untuk menemukan alasan kenapa orang tua mereka sampai bercerai. Halle untuk pertama kalinya selama hampir 12 tahun akhirnya bisa bertemu dengan kakek dan ibunya. Penyamaran Halle pun berjalan dengan lancar, tidak ada satupun yang curiga. Sementara Annie yang sudah sampai di California untuk pertama kalinya juga bertemu dengan ayahnya, melepaskan rindu dengan berpelukan. Setibanya di rumah, Annie menyamar menjadi Halle, disambut oleh pengasuhnya Jessie. Tapi nampaknya si anjing Sammy ini kelihatannya tahu nih kalau si bocil ini bukan si Halle. Dan baru saja sampai di rumah ayahnya, Annie cemas
karena ternyata sang ayah sudah punya pacar baru dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Ayahnya pun mencoba mengenalkan si Annie sama si Meredith, pacar barunya. Awal pertemuan, Annie yang dasarnya si bocil jahil itu langsung buat Meredith kesal dengan sengaja nyebur ke kolam dan bercerita hal-hal aneh tentang ayahnya. Annie yang panik langsung menelpon Hallie untuk kasih tahu ayahnya udah punya pacar baru loh. Tapi ternyata Hallie tampak cuek dan menganggapnya bukanlah masalah besar. Di sini lain diperlihatkan ternyata diam-diam Chelsea curiga kalau si bocil yang ada di depannya ini bukanlah Hallie. Karena kepribadiannya yang jauh berbeda, ditambah lagi si anjing Semi, si anjing ini yang namanya Semi ini, itu tampak nggak suka sama si Annie. Scene pun berpindah di kegiatan berkuda. Di situ ayahnya mencoba memberitahu kalau dia mau menikahi Meredith. Namun Annie yang tampak kesal langsung balik ke rumah dan ngedumel. Pada saat Annie sedang ngedumel, surprise, ternyata si Chelsea ada di belakangnya. Dan terbongkarlah kalau si bocil yang selama ini ada di depannya adalah Annie, bukan Hallie. Ayahnya kembali mencoba memberitahu Annie kalau dia mau menikahi Meredith. Sontak, Annie yang kesal langsung menelpon saudaranya yang ada di London. Pesan SOS pun sampai ke Martin. By the way, Martin ini kepala pelayan di rumahnya si Annie. Nggak sengaja, pada saat di meja makan, Hallie pun melihat pesan yang dibawa Martin. Hallie yang panik langsung berlari ke warung telepon, untuk menelpon si Annie. Dan ternyata diam-diam si kakek Sugiono ngikutin Hallie. Dan terbongkarlah semuanya. Seluruh keluarga tahu kalau si bocil adalah Hallie, bukan Annie. Ternyata baru diketahui setelah bercerai, ternyata secara hukum Annie adalah milik ibunya, sementara Hallie adalah milik ayahnya. Akhirnya Annie dan Hallie mengatur rencana untuk mempertemukan ayah dan ibunya. Keesokan harinya Hallie dan ibunya pergi ke hotel sesuai dengan rencana. Ternyata si Nick udah janjian nih sama si Meredith untuk ketemuan sama calon mertua untuk membicarakan tentang konsep pernikahannya dengan Meredith. Tapi si anjing Semi ini, yang memang gak suka sama Meredith pun beraksi. Semi yang merasakan keberadaan Hallie langsung berlari dan menemui Hallie. Senanglah si anjing ini ya. Singkat cerita, Nick akhirnya bertemu dengan mantan istrinya. Mereka pun akhirnya ketemu lagi setelah hampir 12 tahun. Di sini juga Nick baru menyadari kalau bocil yang selama ini dengan dia adalah Annie. Dan Meredith pun terkejut dengan keberadaan si kembar, makin pusing lah dia. Di malam harinya, Annie dan Hallie merencanakan makan malam romantis untuk kedua orang tuanya. Mereka memesan satu restoran loh, tempat ibu dan ayahnya dulu merayakan pesta pernikahannya. Tampaknya makan malam romantis masih belum berhasil, jadi si dua bocil ini membuat perjanjian. Mereka akan kembali asalkan mereka berkemah ke hutan bersama selama 3 hari. Tapi ternyata si nenek sihir Meredith merasa keberatan. Dan akhirnya Elizabeth pun mengalah dengan membiarkan si Meredith yang pergi dengan mereka bertiga. Dan aksi jahil-jahilan pun terjadi. Si dua bocil ini ngerjain si Meredith abis-abisan. Mulai dari masukin batu ke tasnya, sampai meletakkan kadal di atas rambutnya. Keisengan si dua bocil ini gak sampai di situ aja nih. Ternyata Meredith yang lagi pulas-pulasnya tidur, itu digeret-geret ke danau, ya, diseret-seret ke danau. Dan jadi deh, pada saat bangun, Meredith udah di tengah-tengah danau. Meredith yang marah meminta Nick untuk memilih antara dia dan anaknya. Dan Nick memilih Meredith dan ayah mereka pun akhirnya putus. Scene pun memperlihatkan mereka telah kembali dari perkemahan. Pasca kejadian di hutan, tampaknya tidak membuat Nick sedih. Justru kebalikannya. Nick yang tampaknya masih mencintai mantan istrinya mencoba mengutarakan perasaannya, tapi nampaknya Elizabeth masih ragu. Scene berikutnya diperlihatkan Annie dan ibunya kembali ke London. Annie yang tampak sedih di sepanjang perjalanan karena merasa gagal melaksanakan misinya. Saat tiba di rumah, gak disangka,
Ternyata Hailey dan ayahnya udah sampai duluan di rumah mereka. Jadilah bapak sama mamanya rujukan lagi. And happy ending. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tekad dan kerja keras akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat dari kegigihan Annie dan Hailey yang berusaha untuk menyatukan kedua orang tuanya. Meskipun di beberapa scene ya diperlihatkan kejahilan mereka yang dianggap di luar batas, namun yang bisa kita tangkap adalah sosok ibu tidak akan bisa digantikan oleh wanita manapun. Sekian alur film untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ngikutin sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye!